Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Kila dari TT4209 akan menjelaskan jawaban dari tugas besar saya. Pertanyaan nomor 1. Misalkan pengubah acak gabungan X dan Y memiliki fungsi peluang yang dituangkan ke dalam tabel berikut. Nah, ini tabelnya. Tentukan marginal probability untuk pengubah acak dan pengubah acak X dan Y. Untuk marginal probability, kita rekap ulang tabel yang kita dapatkan dari soal tadi. Kita buatkan seperti ini. Fxy ada tabel untuk X dan juga ada tabel untuk Y. Tabel untuk X yang menyamping dan tabel untuk Y itu yang ke bawah. Kita tambahkan total baris dan juga total kolomnya. Untuk mendapatkan total baris ini kita dapatkan dari penjumlahan X sama dengan 0, 2/9 tambah 1/9 tambah 1/9 1/9. Begitu juga dengan X sama dengan 1 dijumlahkan hasilnya 3/9, X sama dengan 2 dijumlahkan hasilnya 2/9. Dan juga untuk Y itu sama juga, kita jumlahkan pada saat Y-nya sama dengan 0 itu 2/9 tambah 1/9 tambah 2/9 hasilnya 5/9. Dan juga mengikuti untuk Y sama dengan 1 hasilnya 2/9 dan untuk Y sama dengan 2 hasilnya 2/9. Nah, total kolom ditambah total baris hasilnya itu akan sama dengan 1. Bisa juga menggunakan cara rumus seperti ini. Nah, yang kita ketahui probability X atau pengubah acak X itu dapat kita lambangkan dengan G, dan juga pengubah acak Y itu kita dapat lambangkan dengan H. Kita cari satu-satu. Untuk pengubah acak X pada saat X-nya sama dengan 0, pada saat X-nya sama dengan 0, nah kita cari satu-satu. X sama dengan 0, Y sama dengan 0, X sama dengan 0, Y sama dengan 1, sama dengan cara yang tadi, pasti hasilnya itu akan sama dengan yang kita dapatkan di tabel, yaitu 4/9. Begitu juga dengan pada saat X sama dengan 1, 3/9, pada saat X sama dengan 2, 2/9. Sama juga dengan cara untuk mencari pengubah acak Y. Pada cara mencari pengubah acak Y itu pada saat Y-nya sama dengan 0, hasilnya 5/9 sama dengan yang kita dapatkan di sini 5/9. Dan juga Y sama dengan 1, 2/9, Y sama dengan 2, 2/9 yang kita dapatkan juga sama dalam tabel. Maka bisa dikatakan untuk A ini cara kita sudah benar. Kita akan melanjutkan ke pertanyaan B. Yang pertanyaan B-nya itu, tentukan pengubah acak X dan Y apakah dia saling bebas. Untuk syarat pengubah acak saling bebas itu pada saat peluang XY-nya sama dengan peluang X dikali dengan peluang Y. Nah, kita mengambil satu contoh pada saat peluangnya itu X-nya 0, peluang X 0,1, peluang 0,1 di mana X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 1. Nah, pada saat P 0,1 ini berarti X-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 1 itu hasilnya itu 1/9. Makanya di bawah sini itu 1/9. Dan juga pada saat peluangnya 0 dikali dengan peluang Y-nya 1, peluang X-nya 0 dan juga peluang Y-nya 1, berarti 4/9 kali 2/9. Karena 1/9 tidak sama dengan 4/9 dikali 2/9, maka pengubah acak X dan Y itu tidak saling bebas. Lanjut ke bagian C. Tentukan EX, EY dan juga EXY. Untuk mendapatkan EX, EY dan EXY, kita cari EX-nya dulu. Nah, EX-nya ini kita ambil juga sebagian dari tabel yang kita buat pertama. Untuk EX-nya ini berarti EX, X-nya itu 0, 1, dan 2. Pada saat X-nya 0, 4/9. Pada saat X-nya 1,
1 hasilnya 39, dan pada saat X-nya 2 hasilnya 2/9. Nah, untuk rumus X-nya itu adalah sigma atau total X dikali dengan peluang X. Jadi kita kalikan antara 0 dikali 4/9, 1 dikali 3/9, dan juga 2 dikali 3/9, hasilnya akan sama dengan 7/9. Dan kita mencari EX kuadrat juga. Nah, EX kuadrat ini akan kita pakai pada bagian D, tapi saya akan menjelaskannya lebih dulu. Oke, EX kuadrat ini cara mendapatkannya kita hanya perlu mengkuadratkan si X-nya, berarti 0 kuadrat, 1 kuadrat, dan 2 kuadrat dimasukkan ke sini. Hasilnya akan sama dengan 11/9. Oke, kita lanjut untuk mencari EY-nya. Caranya hampir sama saja dengan mendapatkan EX tadi. Kita dapat ini dari tabel yang pertama, di mana Y sama dengan 0 itu hasilnya 5/9, Y sama dengan 1 hasilnya 2/9, dan juga Y sama dengan 2 hasilnya 2/9. Oke. Untuk mencari EY itu rumusnya sigma Y dikali peluang Y. Jadi kita langsung saja kalikan 0 kali 5/9, 1 kali 2/9, dan juga 2 dikali 2/9 dijumlahkan, hasilnya akan sama dengan 6/9. Nah, untuk mencari EY kuadratnya akan kita kuadratkan yang ini dengan yang ini, yang sama tadi caranya dengan EX, dengan EX. Jadi hasilnya akan sama dengan 10/9. Dan juga yang terakhir itu berapa EXY-nya. Nah, EXY-nya itu langsung saja kita kali. Berarti 0 pada saat X-nya 0 dan Y-nya 0 dikalikan 2/9, pada saat X-nya 0 dan Y-nya 1 dikali 1/9, seperti di sini. Pada saat X-nya 0, Y-nya 2 dikali dengan 1/9, dan seterusnya hingga pada saat X-nya 2 dikali Y-nya 2 itu dikali dengan 0. Nah, karena banyak yang dikalikan dengan 0, makanya banyak yang coret, hasilnya akan sama dengan 3/9. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, tentukan kovarien dan korelasi dari XY. Caranya itu, nah, untuk mencari kovariansi XY itu rumusnya adalah EXY dikurang EX dikali EY. Kita tadi sudah dapatkan EXY-nya itu hasilnya 3/9 dikurang EX kali EY. EX-nya tadi kita dapatkan 7/9, dan juga EY-nya kita dapatkan 6/9. Nah, hasilnya itu kita mendekati min 0,185. Oke, lanjut untuk mencari korelasi PXY. Nah, untuk mencari korelasi PXY, rumusnya itu kovarian XY per to X kali to Y. Untuk bagaimana cara mendapatkan to X dan to Y itu, kita tadi yang pertama pada saat cari X itu dicari juga EX kuadratnya. Nah, caranya itu cari var X-nya dan juga variannya dengan rumus seperti ini. EX kuadrat dikurang EX dalam kurung dulu, baru dikuadratin. Nah, kita dapat tadi X kuadratnya itu 11/9 dikurang X yang dikuadratin, hasilnya 7/9 kuadrat, hasilnya akan sama dengan 50/81. Begitu juga dengan variansi Y-nya. Nah, karena atau itu kita bisa dapatkan dari akar variansi X. Makanya di sini ditambahkan akar dari hasil variansi X, yaitu ini, dan akar dari variansi Y itu sama dengan 54/81. Itu makanya dia bisa jadi to X dan to Y.
Nah, jika kita kalkulasikan min 0,185 per akar ini tadi, kita bisa mendapatkan hasil mendekati min 0,2884. Jadi mungkin itu saja yang akan saya jelaskan untuk jawaban saya mengenai nomor 1. Kita akan melanjutkannya untuk nomor 2.